Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Balik lagi di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang text mining, membahas topik modeling. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Arik Albasid dengan NPM 0651221106. Kita lanjut. Di sini ada daftar isi dari materi yang saya akan sampaikan. Ada definisi, ada tujuan, manfaat, perbedaan teknik, metode, perbedaan metode, cara kerjanya, hasil outputnya, dan kesimpulannya. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Jadi, topik modeling merupakan salah satu teknik paling kuat dalam penambangan teks untuk penambangan data, penemuan data laten, dan menemukan hubungan antar data dan dokumen teks. Topik modeling juga dianggap sebagai teknik unsupervised learning karena tidak melakukan pelatihan dengan data yang sudah diklasifikasikan atau berlabel. Kita lanjut untuk tujuannya sendiri. Dari tujuan dari topik modeling ini untuk mengungkap variabel laten yang membentuk makna dokumen dan korpus dengan membuat topik atau kumpulan kata dalam dokumen yang diamati. Jadi intinya kita bisa mengetahui maksud dari suatu dokumen itu yang kita teliti. Nah, adapun manfaat yang bisa kita dapatkan, yang pertama itu mengelompokkan informasi dalam jumlah besar, lalu insight untuk pengambilan keputusan, lalu otomatisasi kategorisasi teks, lalu analisis sentimen yang lebih tajam dan dapat mengetahui pengetahuan baru, lalu optimasi mesin pencari internal, kompresi dan representasi data. Nah, ada perbedaannya juga dari topik modeling, text clustering, dan text classification. Nah, ketiga ini adalah teknik analisis teks juga yang sama, sering digunakan juga dalam NLP, namun ada perbedaannya sedikit dan tujuannya yang berbeda. Nah, kita mulai dari topik modeling dulu. Nah, kalau topik modeling ini metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengidentifikasi topik-topik tersembunyi dalam kumpulan dokumen tanpa memerlukan label sebelumnya. Nah, lalu kita lanjut ke text clustering. Itu merupakan teknik unsupervised juga yang tujuannya itu untuk ngelompokin dokumen-dokumen yang memiliki kemiripan secara konten ke dalam beberapa grup atau cluster. Nah, kalau text klasifikasi merupakan metode supervised learning yang berarti memerlukan data yang sudah dilabeli sebelumnya untuk dilatih modelnya. Nah, adapun metode yang digunakan ada LSA dan LDA. LSA sendiri merupakan metode probabilistik yang mengasumsikan setiap dokumen sebagai campuran dari beberapa topik. Nah, setiap topik dipresentasikan oleh sekumpulan data dengan distribusi probabilitas tertentu, lalu menggunakan pendekatan distribusi Dirichlet dan teknik seperti Gibbs sampling untuk mengestimasi distribusi topik dan kata. Nah, hasilnya distribusi topik dalam dokumen dan kata-kata penting dari setiap topik. Sama juga dengan LDA, merupakan metode aljabar linear berbasis dekomposisi matriks, dimulai dengan pembentukan matriks term dokumen menggunakan TF-IDF. Jadi ini nanti akan mengurutkan dari kata-kata yang sering muncul. Kalau TF-IDF itu artinya itu. Lalu dekomposisi matriks menggunakan SFD untuk menemukan dimensi semantik tersembunyi. Lalu menghasilkan representasi dokumen dan kata dalam ruang semantik berdimensi lebih rendah, mengurangi noise. Agak sulit dipahami, nanti saya akan jelaskan lebih mudahnya. Nah, perbedaannya, kalau LSA menggunakan pendekatan aljabar linear tanpa asumsi generatif, jadi nggak ada namanya hasil yang di luar jawabannya, jadi akan sama terus hasilnya ketika program hasilnya AB. Ketika diulang programnya maka hasilnya tetap AB. Nah, kita lanjut. Ia menerapkan singular value decomposition pada matriks term dokumen untuk menemukan dimensi laten yang mempresentasikan hubungan semantik antara kata dan dokumen. Jadi nanti ada hubungannya nih antara perkata dan dokumennya. Pendekatan ini bersifat deterministik dan tidak menghasilkan probabilitas topik secara eksplisit. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, hasilnya itu akan konsisten. Jadi kalau hasilnya udah AB dari program yang dari data yang udah disiapkan, ketika programnya dijalanin ulang nih, maka hasilnya tetap sama. Berbeda dengan LDA. LDA ini adalah metode probabilistik yang mengasumsikan bahwa setiap dokumen terdiri dari campuran topik dan setiap topik terdiri dari kumpulan kata.
Nah, LDA menggunakan inferensi statistik seperti Gibbs sampling untuk memperkirakan distribusi topik dan kata, sehingga hasil akhirnya lebih mudah diinterpretasikan sebagai topik nyata dalam teks. Nah, intinya si LDA ini hasilnya bisa variatif ya. Kalau misalkan datanya ABCD, hasilnya bisa AB, bisa AC, bisa AD, bisa BC, bisa BD, bisa BA gitu. Kalau mau data yang lebih konsisten, menggunakan LSA lebih baik. Kalau yang untuk jawaban yang variatif, untuk memperluas kata atau memperluas makna, maka menggunakan LDA. Nah, di sini juga ada contoh cara kerjanya. Kalau LSA itu dokumen 1 dan 4 misalkan dikelompokkan bersama karena sama-sama membahas tentang hewan yang sedang makan. LSA tidak secara eksplisit menyebut topiknya, hanya mendekatkan dokumen yang mirip maknanya dalam ruang tertentu atau ruang vektor. Nah, di sini juga ada lanjutannya. LSA akan mengelompokkan dokumen berdasarkan kemiripan kata-kata secara semantik. Kalau LDA ini ada contohnya, misalkan topik 1 hewan. Nah, di dalamnya ada kucing, anjing, tidur, bermain. Yang berhubungan dengan hewan bisa dimasukkan ke topik 1. Begitupun topik 2 tentang makanan. Makan, ikan, tulang. Lalu topik 3 laut, ikan, berenang, laut. Jadi ketika ada hubungan dengan beberapa topik di sini, hasilnya itu akan berkaitan dengan topik tersebut. Nah, LDA akan mengelompokkan kata-kata ke dalam topik yang bisa diinterpretasi atau dijelaskan, lalu menghubungkannya ke dokumen terkait. Nah, tools yang saya gunakan ada web scraper, ada Excel, ada Colab. Nah, web scraper ini untuk mengambil data dari situs tertentu, misalkan ulasan atau rating dan lain-lain. Nah, nanti hasilnya berbentuk CSV dan di ekspor ke Excel. Nah, di Excel ini kita bisa masukkan nanti ke Google Colab untuk dibuat programnya. Nah, kita ambil kasus dari sini. Nah, dataset diambil dari salah satu toko online bernama Aerostreet. Data yang diambil adalah ulasan dari salah satu artikelnya, yaitu t-shirt warna hitam, salah satu artikelnya. Nah, ulasan diambil dari rating tertinggi hingga terendah, misalkan dari bintang 5, 4, 3, 2, 1. Dan total data ulasannya yang didapatkan adalah 1131. Di sini ada penjelasan dari proses collab-nya. Yang pertama, install dan import library yang dibutuhkan aja. Lalu kita masukkan dataset yang udah diambil tadi dari suatu toko online yang Aerostreet tadi. Nah, lalu dilakukannya pre-processing data, di mana pre-processing ini udah termasuk dari ngebersihin data yang kosong, menghapus kolom dan baris yang enggak dipakai, lalu stop removal dari kata-kata yang enggak dipakai, kayak contohnya kata imbuhan, kata-kata sambung, karena tidak memiliki makna. Lalu ada limitisasi, dan terakhir tokenisasi untuk memisahkan kata-katanya. Nah, ketika kata-kata udah dipisahkan, maka dilakukanlah metode ini, LSA dan LDA, untuk dikelompokkan lagi dari kata-kata yang memiliki makna terkait dengan dokumen yang dihasilkan, yang udah dimasukkan. Nah, lalu di sini ada output dari LSA dan LDA. Ada yang berupa visualisasi dan ada berupa yang sebuah persentase. Di sini contoh dari LSA, di mana LSA ini isinya itu berkaitan dengan ukuran tubuh, kesesuaian pakaian, seperti pas, ukur, dan tinggi, menunjukkan fokusnya pada ukuran atau fit badannya. Nah, topik hashtag 1 itu berisi keluhan atau pujian terhadap ukuran. Contohnya itu misalkan ini layak nggak nih, terus bahannya bagus, kayak gitu-gitu, pujian. Lalu topik hashtag 2 fokus pada apakah barang yang diterima sesuai dengan deskripsi di platform atau menyentuh aspek kecepatan pengiriman dan kualitas. Kita lanjut ke hashtag 3. Topik hashtag 3 ini menjelaskan tentang pengalaman pelayanan, kayak pengemasan, pengiriman, atau kenyamanan proses pembelian dan respon dari penjual. Terus topik hashtag 4 mengarah pada visual dan estetika barang, kesesuaian warna dan model dengan gambar atau foto yang ditampilkan di display foto di toko online-nya. Nah, di sini ada visualisasi dari hasil LDA. Nah, di sini ada lingkaran banyak, ada 5. Nah, kalau berjauhan gini tuh artinya dokumennya
maknanya itu jauh. Jadi yang satu ini bahas apa, yang lingkaran yang angka 3 ini bahas apa, jauh. Nah, berbeda dengan ini dan ini sedikit tidak berjauhan karena memang dokumennya itu masih pembahasannya masih saling terkaitan. Di sini lebih rincinya ada penjelasan tentang visualisasi tadi. Nah, peta ini menggambarkan jarak antar topik menggunakan pendekatan multidimensional scaling atau MDS. Nah, setiap lingkaran mewakili satu topik 1 sampai 5. Nah, ukuran lingkaran menunjukkan proporsi kemunculan topik dalam keseluruhan korpus. Nah, semakin besar semakin dominan. Jarak antar lingkaran juga menunjukkan perbedaan semantik antar topik. Jika dua lingkaran berjauhan, maka topiknya memiliki kata-kata yang sangat berbeda. Nah, kata seperti pas, badan, kirim, cepat, sesuai, dan bagus memiliki frekuensi tinggi dan dianggap paling representatif terhadap korpus. Nah, di sini ya, pas, badan, kirim, cepat, sesuai. Nah, ini tuh yang paling sering muncul atau yang paling sering muncul di ulasan. Nah, kata-kata ini sering muncul dalam review dan dapat dianggap penting dalam membentuk pemahaman terhadap tema atau keluhan utama konsumen. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ulasan pelanggan paling banyak membahas ukuran dan kecocokan produk, seperti pas, ukur, badan, dan tinggi. Lalu topik lain yang dominan mencakup kecepatan pengiriman, deskripsi produk yang sesuai, serta kualitas bahan dan tampilan produk. Lalu visualisasi intertopic map menunjukkan bahwa beberapa topik memiliki kemiripan konteks, sementara yang lain cukup berbeda secara semantik. Nah, analisis ini juga membantu memahami kebutuhan dan harapan konsumen secara lebih mendalam, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perbaikan produk maupun pelayanan. Jadi data yang diambil dari suatu ulasan ini bisa menjadi acuan kita untuk mengetahui kekurangan dari produk kita apa, sehingga kita bisa memperbaiki itu dan meningkatkan dari produknya, kualitasnya, bisa meningkatkan juga dari pemasukan brand kita. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang sudah memperhatikan sampai habis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.